Eh, Teman-teman semuanya, diizin abang-abang di Mars Gcraft ada Indonesia ini kata-katanya pusat peradaban ekonomi kreatif dunia yang harus kita wujudkan. Nah, jadi kita jangan malu-malu bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia dan Indonesia sebagai pusat peradaban ekonomi kreatif dunia harus kita wujudkan. Izin minta Bang Fadli memberikan semangat kepada kita semua Menteri Kebudayaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ini semua para menteri, anggota DPR, sahabat saya, ketua umum, dan juga akan melanjutkan ya. Udah banyak endorsement, utusan khusus. Saya mengikuti perjalanan Gcraft ini sejak Mas KW ini masih kurus, saya waktu itu gemuk gitu ya. Sekarang agak pindah. Jadi dari namanya kan kita sudah tahu kalau gerakan itu pasti dinamis gitu ya. Dan mudah-mudahan memang kita memerlukan sebuah gerakan yang harus dinamis, tidak boleh statis. Kebudayaan dan ekonomi kreatif itu satu ekosistem yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara hulu dan hilir. Dan kita tahu bahwa kebudayaan kita ini, saya dari sejak awal diminta oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Kebudayaan, saya menyatakan Indonesia itu bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Karena kita itu mega diversity, jadi bukan hanya beragam saja tapi mega diversity. Kekayaan budaya kita itu tidak ada bandingannya di dunia. Saya selama jadi anggota DPR dan sebelumnya ikut berbagai macam kegiatan dari zaman mahasiswa, saya sudah keliling 101 negara. Dan saya menyaksikan tidak ada negara di dunia ini yang kekayaan dan keberagamannya lebih hebat dari Indonesia. Kekayaan dan keberagaman budayanya. Jadi dari ekspresi budaya, seni kan hanya salah satu unsur budaya, tapi mulai dari yang namanya makanan tradisional, pangan lokal, permainan tradisional, dari kemarin pacu jalur saja bisa menjadi viral. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kreativitas kita itu infinity, nggak ada batasnya dengan sumber-sumber budaya yang begitu kuat dan beragam. Kita sekarang ini mencatat di Kementerian Kebudayaan ada 2.213 warisan budaya tak benda Indonesia. Intangible Cultural Heritage Indonesia jumlahnya 2.213. Di UNESCO kita baru mencatatkan 16. Karena UNESCO-nya nggak sanggup untuk mencatat kebudayaan dari seluruh dunia, sebenarnya itu. Kemudian yang sudah kita himpun dari seluruh daerah, itu totalnya kurang lebih sekitar 60.000 intangible cultural heritage kita. Mulai dari musik tradisional, musik sampai yang tradisional sampai yang kontemporer, yang kemudian juga menjadi tradisi. Dan benar sekali kata Pak Erick Thohir tadi, kita ini memang harus dari hulu ke hilir ini mempunyai satu bridge, jembatan yang kuat. Nah, mudah-mudahan Gcraft ini bisa menjadi satu bridge, jembatan antara budaya, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, koperasi, dan lain-lain. Dan kita lihat bahwa kebudayaan ini adalah soft power, kekuatan lunak. Dan soft power ini yang sebenarnya harus kita jadikan satu gerakan bersama, yaitu bagaimana membangkitkan gerakan Indonesia dalam bentuk Indonesian Waves atau gelombang Indonesia. Ini yang saya kira sangat kita perlukan supaya budaya kita itu dikenal dunia. Karena ada pasal 32 ayat 1 nih, terakhir karena nggak mau panjang-panjang ya. Ini saya titip nih kepada teman-teman Gcraft. Ada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi ada tuh perintah konstitusi kita, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi marilah kita bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk membangun sebuah kebudayaan Indonesia yang maju, peradaban Indonesia yang maju dengan gerakan ekonomi kreatif nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus melanjutkan ya. Terima kasih.